Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba Ibu minta dilihat dulu kondisi kelasnya sudah rapi atau belum. Yang masih ada sampah di kolong mejanya diambil lalu dibuang ke tempat sampah. Baik, sudah siap belajar semua? Sudah Bu. Kalau begitu kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Kosima, Hadiroh, Faransa Lydia, hadiroh, Rifka Hana. hadiroh. Ya, alhamdulillah hari ini hadir semua ya, tidak ada yang izin ataupun sakit. Ya, baik, belum melanjutkan ke materi yang baru, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita membahas Tentang adab menjenguk orang sakit Bu. adab menjenguk orang yang sakit. Selanjutnya, siapa yang masih ingat apa saja adab-adab menjenguk orang yang sakit? Tidak berisik, mendoakannya dan izin dulu. Ya, bagus sekali Kosima. Selanjutnya, Ibu minta Farah. Coba Farah bacakan doa saat kita sedang sakit. A'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya, bagus sekali Farah. Dari 3 pertanyaan ini, Ibu anggap kalian semua masih ingat ya mengenai materi yang lalu. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang macam-macam akhlak terpuji. Di sini siapa yang sudah tahu macam-macam akhlak terpuji itu apa? Menghormati orang tua, Ya, ada lagi selain itu? sabar, Hmm? terus syukur Bu. Oh, bagus sekali Rifka Hana jawabannya. Jadi macam-macam akhlak terpuji itu ada syukur, sabar, dan qanaah. Jadi kita hari ini akan mempelajari tentang ketiga itu. Nah, selanjutnya siapa yang sudah tahu pengertian syukur, sabar, dan qanaah itu apa? Kalau syukur itu mengucap alhamdulillah Bu. Ya, terus kalau sabar? Kalau sabar itu menahan amarah. Kalau qanaah? Gak tahu Bu. Nggak tahu. Kalau macam-macam cara bersyukur itu ada berapa? Siapa yang bisa jawab? Atau ada yang udah tahu? Nggak tahu Bu. Tahu. Ya, jadi anak-anak semua, tujuan kita mempelajari materi hari ini itu adalah supaya kita mengerti pengertian syukur itu apa, pengertian sabar itu apa, dan pengertian qanaah itu apa. Nah, selanjutnya kita juga jadi tahu bagaimana sih dan ada berapa macam sih cara kita bersyukur. Dan syukur, qanaah, serta sabar itu sudah dijelaskan banyak sekali di dalam Al-Quran. Kalau sabar itu dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil yang berbunyi wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila, yang artinya dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Jadi sudah jelas di dalam Al-Quran bahwasanya orang muslim itu harus bisa bersyukur, sabar, dan memiliki sifat yang qanaah. Selanjutnya Ibu akan memberikan kertas yang sudah berisi tentang materi hari ini. Nanti Ibu akan bagikan kepada kalian, lalu kalian baca materi yang ada di sini. Selanjutnya kalian tulis 1 pertanyaan di kertas kecil yang sudah Ibu sediakan. Setelah itu, setelah dibaca dan menulis pertanyaan di kertas, Ibu minta 1 orang untuk maju mengambil kertas dan membacakan jawabannya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Nah, ya. Setelah itu, untuk teman-teman yang lain, saat teman yang berdiri sedang maju, Ibu harap menyimak jawaban temannya agar kalian bisa menanggapi atau menambahkan jawaban dari teman kalian. Seperti itu. Oke, Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Sudah dapat semua kertasnya?
Sudah, Bu. Sudah. Ya, Ibu beri waktu 10 menit untuk membaca dan menulis pertanyaan tersebut. Sudah selesai semua menulis pertanyaannya? Sudah, Bu. Nah, ya, kalau begitu kumpulkan kertasnya di kotak. Sudah terkumpul semua ya kertasnya. Selanjutnya Ibu akan mengocok kertas ini. Ibu minta Farah untuk maju terlebih dahulu, ambil kertas lalu bacakan jawabannya. Bagaimana cara bersyukur selain mengucap hamdalah? Biasanya sih kalau saya lihat orang-orang kalau dapat hadiah itu dia syukur. Ya, bagus sekali Farah jawabannya. Oke, dari jawaban Farah tadi, kira-kira ada yang ingin menanggapi atau ingin menambahkan? Sepertinya tidak ya. Kita sering lihat mungkin di televisi atau mungkin melihat secara langsung kalau orang dapat nikmat itu dia biasanya melakukan sujud syukur. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bahwasanya ada 3 cara bersyukur. Yang pertama, bersyukur melalui lisan, yang kedua bersyukur melalui hati, yang ketiga bersyukur melalui perbuatan baik. Yang pertama, jadi bersyukur melalui lisan itu sudah jelas. Kita saat mendapatkan hadiah atau mendapatkan nikmat kita mengucapkan alhamdulillah. Itu cara bersyukur menggunakan lisan. Yang kedua, cara bersyukur dengan hati. Jadi kita itu yakin apa yang kita dapatkan hari ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu dengan perbuatan. Jadi saat kita mendapatkan nikmat, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Misalnya kita dikasih hadiah sama teman kita, terus kita membalasnya dengan kebaikan juga. Selanjutnya Ibu minta Rifka Hana untuk maju ke depan dan ambil kertasnya. Apa contoh qanaah? Qanaah itu kan sikap menerima semua karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi ya contohnya tidak iri dan dengki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain dan bersyukur dengan apa yang kita punya. Jawaban Rifka Hana tadi, apakah ada yang ingin menanggapi atau mungkin ada yang punya cerita tentang sifat qanaah? Bu, Ya, silakan Farah. saya kan pernah dengar ya Bu ya. Jadi ada cerita orangnya ini dia itu hidupnya itu serba kekurangan. Nah, dia sampai buat makan aja itu susah. Pas suatu hari ada orang yang nawarin dia kerja, tapi dia nawarinnya itu pekerjaan yang terlarang. Contoh kayak misalkan kayak narkoba gitu. Nah, habis itu dia ini nolak kerjaan itu soalnya kan dia tahu kalau narkoba ini nggak baik buat dia gitu, karena pasti ada akibatnya. Itu termasuk qanaah juga kan ya dia? Ya, betul sekali. Farah itu termasuk contoh dari qanaah. Karena orang yang memiliki sifat qanaah itu adalah orang yang rela menerima segala ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan berarti orang yang memiliki sifat qanaah itu tidak mau berusaha, kan tetapi dia berusaha dengan cara yang baik. Di saat dia mendapatkan tawaran yang tidak baik, dia tidak mengambilnya karena dia tahu kalau dia mengambil suatu pekerjaan yang tidak baik, nantinya dia akan mengalami akibatnya. Seperti itu. Jadi walaupun keadaan dia sedang sulit, dia tetap yakin sama ketetapan-ketetapan Allah. Nantinya dia tidak takut kesusahan atau seperti apapun itu. Dan dia lebih memilih hidup apa adanya dibanding harus melupakan agamanya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan?
Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, kalau gitu Ibu yang akan bertanya. Siapa yang tahu apa pengertian syukur, sabar, dan qanaah itu apa? Syukur adalah bentuk terima kasih kita kepada Allah. Sabar adalah menahan diri dari perbuatan tertentu. Qanaah adalah rela menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul sekali. Rifka Hana jawabannya bagus sekali. Selanjutnya, ada berapa macam cara kita bersyukur? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Apa? Ada 3 cara, Bu. Apa aja tuh? Yang pertama bersyukur dengan lisan, yang kedua bersyukur dengan hati, yang ketiga bersyukur dengan perbuatan. Ya, terima kasih Husma jawabannya. Berarti sudah mengerti semua ya mengenai materi hari ini? Sudah, Bu. Sudah. Kalau jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah bahwasannya syukur itu adalah bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sabar itu adalah menahan diri dari perbuatan tertentu. Terus ada qanaah yaitu rela menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada 3 macam cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah. Yang kedua bersyukur menggunakan hati, yaitu dengan yakin apa yang telah kita dapatkan hari ini itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang ketiga itu dengan amal perbuatan, yaitu kita melakukan perbuatan yang baik saat kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu dibuka halaman 125. Di situ ada tugas mandiri bagian A dan B dikerjakan lalu dikumpulkan saat pertemuan selanjutnya. Oke? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada, Bu. Kalau begitu kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.